Shalom Bapak Ibu, jumpa kembali dalam program Suplemen Jiwa malam ini yang tayang setiap Senin malam jam 7. Terima kasih atas setiap taburan berkat yang Bapak Ibu berikan kepada Jack Away. Dan juga terima kasih setopangan doa Bapak Ibu dalam setiap program yang ada di channel YouTube The Warriors. Dan terima kasih sudah membagikan channel YouTube ini kepada banyak orang melalui media sosial saudara. Dan saya percaya Bapak Ibu adalah pemberita firman Tuhan dan menjadi bagian dalam pelayanan Tuhan, misi Tuhan bagi banyak orang. Siapa hati kita malam ini saudara? Kita mulai ibadah kita program Suplemen Jiwa malam ini. Kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau baik dan kehidupan kami Tuhan. Satu minggu telah kami lalui bersamamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Ubah hidupku, barui hatiku. Mujizat terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Ampuniku dan bebaskanku. Ubah hidupku, barui hatiku. Mujizat terjadi saat datang di altarnya. Mujizat terjadi saat datang di altarnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh kau baik Tuhan dalam hidupku, yang selalu bersamaku di setiap waktuku, yang selalu menolongku, tempat perlindungan, tubuh pertahananku.
Tuhan sempurna bagiku. Kasih-Mu melimpah bagiku Tuhan. Ku datang padamu membawa hatiku Tuhan, mengasihi. Malam ini ya Tuhan, kembali melanjutkan pembacaan firman-Mu, dan sudah masuk dalam Mazmur pasal 4 Tuhan. Roh Kudus pimpin kami, sehingga kami boleh lebih lagi memahami firman-Mu setiap harinya, dan kami boleh melakukan tepat seperti yang Tuhan inginkan di kehidupan kami. Pimpin kami ya Tuhan, demi nama Yesus Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita sudah masuk dalam pasal 4 Mazmur Bapak Ibu. Pasal 1 sudah kita bahas, pasal 2 sudah kita selesaikan, pasal 3 baru minggu lalu kita selesaikan Bapak Ibu. Dan minggu ini kita masuk dalam pasal 4 ya. Kita membahas Mazmur pasal 4 ayat 1 sampai ke 3 di Alkitab Bapak Ibu. Pada aplikasi HP Bapak Ibu, Mazmur pasal 4 ayat 1 sampai 2. Firman Tuhan katakan, perikopnya doa pada malam hari untuk pembiduan dengan permainan kecapi, Mazmur Daud. Apabila aku berseru, jawablah aku, ya Allah yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Selah. Tema perikop yang kita bahas malam ini dibuka dengan kalimat doa pada malam hari. Bapak Ibu, mungkin sebuah kebiasaan yang diberikan kepada kami ya, sebagai anak-anak dari almarhum papa mama saya. Jadi ketika kami masih sekolah ya, papa saya itu sedang menggebu-gebunya untuk bergereja, saudara ya, mencari kebenaran. Sehingga kalau hari Sabtu, hari Minggu itu ketika beliau ke gereja, di dalam satu gereja itu ada 2 kali ibadah, pagi dan sore atau pagi dan siang. Beliau biasanya menyempatkan seluruh ibadah, jadwal ibadah diikuti, saudara. Lalu ketika satu kali bolong, ya berarti satu kali itu berarti 2 sesi ibadah, dia akan merapelnya, menggantikan pada minggu depan jadi 4 sesi ibadah, saudara. Begitu antusiasnya mencari Tuhan, sehingga ada sebuah kebiasaan di keluarga kami. Akhirnya ketika kami ibadah pagi-pagi ya, bersama dengan orang tua dan anak adik kakak saya yang lain, kita sebut dengan nama ibadah doa pagi itu dengan buka hari, saudara. Lalu ibadah malam ya, kita sebut dengan doa tutup hari. Jadi ada doa pagi kita bilang buka hari, dan doa malam itu dengan tutup hari. Waktu itu saya memastikan bahwa beliau katakan bahwa ketika kita tidur, kita tidak tahu apa yang akan terjadi ketika kita bangun nanti. Sepanjang malam itu kita nggak tahu apa yang terjadi, sehingga kita berdoa itu menyerahkan hidup kita, nyawa kita sama Tuhan. Sehingga ketika dalam alam tidur kita, ya, biarkan Tuhan yang bekerja. Ketika kita tidur, kita nggak punya kekuatan apapun juga karena rest, tidur ya, dengan nyenyak. Kita nggak tahu apa yang terjadi. Apakah rumah kemalingan, apakah rumah kebakaran, apa ada niat orang buruk, kirim santet dan sebagainya, saudara. Jadi hanya total kepada Tuhan berserah. Ada juga yang orang tidur dan tidak pernah bangun lagi pagi-paginya, saudara. Artinya ketika kita mau tidur malam hari, kita menyerahkan total kehidupan kita sepenuhnya, iman kita sama Tuhan. Bisa nggak kita mempercayai Tuhan itu menjaga kita sepanjang malam itu, saudara? Inilah yang coba saya gambarkan ketika saya membaca perikop ini, Mazmur pasal 4, doa pada malam hari. Saya bisa memahami keadaan Daud saat itu karena saya mengalami kebiasaan yang ditularkan oleh orang tua saya, dan sehingga hari ini, sampai hari ini, saya masih melakukan itu setiap hari, saudara.
Pada ayat 1 dibuka untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi Mazmur Daud katanya. Jadi saya berulang kali berbicara bahwa dari pasal 1 sampai pasal 3 yang kita pernah bahas, bahwa Mazmur yang dituliskan oleh Daud itu berupa puisi, sajak, syair, nyanyian, pujian, bahkan bentuknya yang saya dapatkan pasal 4 itu bentuknya kur, bahkan melodi, saudara, yang dilantunkan. Jadi sebagai nyanyian Daud. Nah, nyanyian Daud ini kalau saya mau gambarkan itu bentuk isinya curhatan isi hati Daud kepada Tuhan. Permohonan Daud kepada Tuhan. Usulan hati Daud yang ditujukan kepada Tuhan, saudara. Jadi kalau Bapak Ibu dalam keadaan sedih, tentunya biasa kita menyanyikan ataupun mendengarkan lagu-lagu yang senada dengan keadaan hati kita, saudara. Sehingga hati kita pun ikut mendayu-dayu dan sedih. Lalu setelah sedih itu plong rasanya. Ketika Bapak Ibu dengan hati senang, biasanya dengarkan lagu-lagu yang beatnya cepat, saudara. Nah, Daud ini melantunkan melodi yang coba diangkat adalah isi hati Daud ini, bagaimana perasaan Daud pada saat malam hari itu, saudara. Makanya ayat 2 katakan, apabila aku berseru, jawablah aku. Ya Allah yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Kalau saya mau coba ulas pasal 4 ayat 2 ini, saudara, ya, ada kalimat berseru. Kalau Bapak Ibu melihat kalimat berseru ini, apa yang bisa Bapak Ibu gambarkan, jabarkan kepada saya malam ini? Apa sih berseru? Apakah berseru itu cuma ungkapan isi hati lalu kita nggak pernah mengeluarkan kata-kata? Atau intonasinya cuma lembut saja, Bapak Ibu? Atau jangan-jangan tidak berintonasi bervolume, saudara? Ternyata yang saya coba gambarkan, berseru yang diangkat oleh Mazmur ini dengan karah ini, saudara, ya, itu menyatakan memanggil maknanya. Kalau memanggil itu nggak mungkin pelan sekali, nggak mungkin. Karena ketika Bapak Ibu panggil saya dengan nada yang pelan, saya nggak mendengar Bapak Ibu. Sekalipun dalam keadaan itu suasana hening, nggak terdengar jelas suaramu kepadaku, gitu. Tetapi ketika saya gambarkan kalimat berseru ini dengan kata memanggil, berarti jawablah aku, saudara. Jadi ada penekanan yang diberikan Daud kepada Tuhan ketika dia memanggil Tuhan, ketika dia berseru sama Tuhan, dia sedang memanggil nama Tuhan. Jawablah aku. Dia sedang memanggil Tuhan, saudara. Lalu dia menggambarkan lagi menyaut. Berarti ada feedback yang diharapkan Daud ketika dia berseru sama Tuhan, ketika dia memanggil nama Tuhan. Daud rindu ada feedback, ada respon yang diberikan Tuhan ketika Daud memanggil nama Tuhan, saudara. Daud sedang menyaut namanya, menyebut namanya, saudara. Ada mau perasaan keinginan Daud supaya Tuhan feedback dengan seruan Daud, saudara. Ada respon yang diharapkan Daud dari Tuhan. Lalu berseru itu mengundang. Nah, Daud mengharapkan ketika dia berdoa pada malam hari, dia mengundang Tuhan. Dia rindu ada keadaan Tuhan di malam itu. Saya mau gambarkan dalam keadaan pelari itu, Daud berada dalam sebuah gua, ya, yang dia mau nyalakan api, dia takut ketahuan. Dia tidak nyalakan api, dia gelap. Ingat baik, dalam gua itu dingin, saudara, pada malam hari. Tidak berselimut yang saya pernah gambarkan pada pasal 3. Hanya beralaskan mungkin dengan rumput. Dia beralasan tidur dengan batu atau kayu, ataupun batang kayu, saudara. Dia selalu di sebuah dilema yang dihadapi oleh Daud. Dia mau nyalakan api salah, gak nyalakan api kedinginan, saudara. Kalian terdesak, dia sedang memanggil, dia mengharapkan keadaan Tuhan menemani dia.
Daud kadang seorang diri, kesepian, ya, dia berharap Tuhan tuh mendengar, saudara. Lalu berseru itu mengajukan pengaduan. Saya bilang di awal tadi, Daud sedang membawa pengaduannya, mengajukan pengaduannya kepada Tuhan, sedang curhat sama Tuhan. Dia nggak lagi mau ngadu sama Tuhan. Tuhan, aku tuh mau ngadu, Tuhan. Maka ketika Bapak Ibu berdoa sama Tuhan, maka saya pernah bilang bahwa berdoamu sama Tuhan apa cuma sebuah formula yang sudah kau buat lalu doanya seperti itu doang, atau doamu adalah curhatan hatimu sama Tuhan. Kalau boleh Tuhan, bla 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 dan sebagainya. Ini sebuah pengaduan yang dilakukan oleh Daud kepada Tuhan, saudara. Jadi ketika Daud berkata bahwa jawablah aku, itu sebuah kerinduan Daud memanggil Tuhan, menyebut nama Tuhan, ya, lalu mengundang Tuhan hari bersama dengan dia. Dia membawa pengaduan isi hati kepada Tuhan, saudara. Ya Allah yang membenarkan aku, jawablah aku, kata Daud. Ketika dia berseru sama Tuhan, ketika bilang jawablah, dia sedang berharap bahwa Tuhan itu menyediakan telinganya untuk suara Daud. Daud sedang mengharapkan bahwa Tuhan sedang menyediakan telinganya untuk mendengarkan pengaduan Daud. Daud ingin Tuhan tuh bicara sama dia, saudara. Masa pernah bilang juga bahwa doa itu bukannya analog, satu arah, tetapi adalah dialog. Ketika engkau sedang berdoa, jam buru-buru selesai, saudara. Karena Tuhan pun ingin berbicara samamu, dan sebelumnya kau juga mengharapkan jawaban dari doamu itu apa. Dalam keadaan hening, dalam keadaan dia berkontemplasi dengan Tuhan, Daud ingin Tuhan tuh bicara, menjawab doanya itu, ya, sehingga Daud ingin Tuhan tuh mendengarkan setiap isi hati pengaduan Daud sama Tuhan, memberi pernyataan, menjadi saksi apa yang sedang Daud hadapi saat itu, saudara. Lalu ada kalimat, ya Allah yang membenarkan aku. Berarti kondisi Daud saat itu, kalau saya mau bilang, kenapa Absalom mengejar Daud dan ingin mengkudeta Daud? Ada suatu masalah yang sedang terjadi saat itu yang kita sebenarnya nggak tahu. Ya, lalu dengan kalimat membenarkan aku itu berarti ada sebuah pengaduan atau pengajuan yang diajukan kepada Daud, sebuah vonis, ya, seolah-olah tuh Daud itu dipersalahkan. Makanya ada kalimat membenarkan aku. Daud sedang minta, Tuhan, ayo beri aku keadilan, Tuhan. Tuhan, beri aku kebenaran, Tuhan. Tuhan, kau yang menyelamatkan aku, Tuhan, kau yang melepaskan aku, Tuhan. Sedek kalimat dipakai, saudara. Di dalam kesesakan, kesesakan di dalam Mazmur ini menyatakan perlawananku. Di dalam perlawananku, Daud sedang melawan seorang diri. Dia menyertakan Tuhan di dalam perlawanan Daud kepada Absalom dan pasukannya. Di dalam keterdesakan Daud sedang menghadirkan Tuhan, mengundang Tuhan untuk membelanya, untuk menjadi penolongnya, untuk menjadi penyelamat Daud. Di dalam penganiayaan yang Daud sedang alami, sekalipun Daud belum tertangkap, belum dihakimi, tapi Daud merasa bahwa dia sudah teraniaya. Kenapa? Karena serba salah, saudara. Dia seorang pelarian. Dia mau keluar dari gua, ketahuan. Dia mau makan susah, saudara. Dia kelaparan, dia mau minum sulit, saudara. Dia mau tidur, saya bilang tadi, ketika malam hari kedinginan, saudara. Tetapi pasal 3 kita pernah bahas, ketika dia tidur, terlelap, bangun dengan nyenyak, saudara, dengan segar. Ya, di dalam susah hati, di dalam malapetaka yang Daud hadapi, Alkitab katakan, memberi kelegaan kepadaku di dalam hal yang tadi saya bilang tadi, saudara.
Ternyata Daud merasakan Tuhan memberikan kelegaan kepada Daud. Saudara, apabila aku berseru, jawablah aku. Ya Allah yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan Engkau memberi kelegaan kepada aku. Lanjut, Daud katakan demikian. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Kanan, kasihanilah. Meminta belas kasihan Tuhan. Dia minta Tuhan tuh punya belas kasih sama Daud. Daud sedang memohon belas kasihan Tuhan. Ya, Daud minta merciful. Daud sedang minta gracious ya Tuhan dalam kehidupan Daud, saudara. Bagaimana dengan kita saat ini? Pernah kau baca ketika dalam Perjanjian Baru, ya, ketika Yesus melihat orang sedang sakit, Alkitab berkatakan maka maskulah hati Tuhan. Jadi ada belas kasihan Tuhan kepada orang sakit itu. Inilah yang Daud sedang harapkan di posisi seperti itu, Bapak Ibu. Daud minta ada belas kasihan Tuhan. Ketika Tuhan melihat Daud, maka maskulah hati Tuhan kepada Daud. Maka Tuhan tergerak hatinya untuk menolong Daud, saudara. Dengarkanlah. Daud benar-benar ingin Tuhan tuh mendengarkan permohonan curhatannya, saudara. Ketika Bapak Ibu masuk sebuah counter pengaduan, customer service Bapak Ibu ya, dengan masalah Bapak Ibu, apa sih yang Bapak Ibu harapkan ketika berjumpa dengan petugas customer service officer Bapak Ibu? Bapak Ibu ingin pengaduan Bapak itu didengarkan. Minimal ada penjelasan dari masalah yang sedang kau hadapi. Ini saya mau gambarkan ketika Bapak Ibu datang sama Tuhan. Kau mengajukan setiap pengaduanmu sama Tuhan. Engkau ingin mendengar penjelasan Tuhan. Kenapa sih terjadi begini? Bagaimana solusinya? Supaya masalah cepat selesai, saudara. Nah, itulah yang Daud hadapi ketika saat itu, saudara. Maka tadi sebelum kita mulai, kita berkata bahwa bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku datang Yesus. Kepada Tuhan kita datang. Karena Tuhan yang mengerti beban isi hatimu, saudara. Pada ayat ketiga dikatakan, hai orang-orang. Sekarang saya mau tanya, siapakah orang-orang disebut oleh Daud di ayat ini, saudara? Orang-orang disebut oleh Daud memakai kalimat ash, saudara. Ash ini menunjuk kepada prajurit-prajurit. Berarti pada pasukan Absalom yang pro pada Absalom. Siapa Ash ini? Pada lawan-lawannya Daud, sudah. Bentuknya jamak. Siapa Ash ini? Para pemfitnah. Nah, saya bilang tadi sebelum saya bahas demikian, berarti Daud ketika dikudeta oleh Absalom, ada fitnahan yang dilontarkan kepada Daud, sehingga Daud dikudeta dan ada opsi tidak percaya kepada Daud, sehingga posisi Daud digulingkan, saudara. Sehingga menjadi target operasi, berkali-kali saya bilang, menjadi target operasi pengejaran, penangkapan yang ditujukan pada Daud oleh Absalom dan pasukannya. Fitnahan inilah yang membuat Daud lari daripada Absalom. Pada pencemooh, karena fitnah itulah yang dikenakan kepada Daud. Nah, baik Daud hilang, lalu dicemooh, saudara. Pada siapa lagi? Pada pendekar dan para penindas. Hai orang-orang, hai orang-orang prajurit-prajurit, hai orang-orang lawan-lawanku, hai para pemfitnah-pemfitnahku, hai para pencemooh-pencemoohku, hai para pendekar, hai para penindas-penindasku, kata Daud. Ketika dia berdoa curhatan sama Tuhan dengan pujian, saudara. Memakai kecapi. Saya gambarkan hari ini kita, saudara. Daud sedang bernyanyi sama Tuhan.
Daud sedang mengangkat pujiannya dengan doanya. Ketika saya biasa berdoa sama Tuhan, saya selalu membawa gitarku ini, ya, lalu berdoa sama Tuhan dengan pujian seperti tadi, penyembahan. Lalu saya doa dengan melantunkan pelan-pelan melodi ini, saudara. Aku curhat sama Tuhan, membawa setiap keluh kesahku, beban masalahku sama Tuhan. Apakah saya pernah difitnah? Pernah. Apakah nama baik saya pernah hilang? Iya, pernah, saudara. Begitu beratnya menghadapi memulihkan nama baik. Tapi saya ingat satu hal, nama baik saya itu Tuhan memberikan. Biarkan aku serahkan kepada Tuhan, sehingga biarlah Tuhan yang menjadi pembela. Hal yang saya mau gambarkan, Daud pun demikian. Saya mencontoh Daud, Bapak Ibu. Maka kalimat ini kata, hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Ada kabot. Kabot berbicara tentang kehormatan, saudara. Kehormatan Daud, nama baik Daud sedang diruntuhkan oleh orang-orang yang memfitnah Daud, saudara. Sedang dinodai, dikotori. Sedang dicemooh-cemooh oleh para lawan-lawannya Daud. Yang mencoba menjatuhkan Daud itu, Bapak Ibu. Yang mencoba menghancurkan nama baik Daud. Mana Alkitab katakan, berapa lama lagi kau mencintai yang sia-sia? Berapa lama lagi kau memberikan kabar bohong, memberikan cemooh kepada Daud? Berapa lama lagi kau memberikan rumor-rumor, gosip-gosip, sehingga fitnahanmu membuat kehormatan Daud hancur berantakan, saudara. Dan mencari kebohongan. Semoga apakah berarti benar-benar ada fitnahan yang diberikan kepada Daud. Gosip-gosip yang tidak pernah jelas. Sehingga rakyat Daud saat itu ada emosi tidak percaya kepada Daud. Lalu Absalom mengambil alih dan menjadikan Daud sebagai target operasi pengejaran, penangkapan, saudara. Kehormatan Daud berantakan. Tapi dia punya Tuhan. Dia minta keadilan daripada Tuhan. Dia minta pembenaran pada Tuhan. Ketika hal yang sama ku hadapi, saya coba punya prinsip hidupku untuk melayani Tuhan. Selama aku serius sama Tuhan, selama aku tulus sama Tuhan, maka Tuhan yang urus kehidupanku ke depannya. Sampai hari ini Tuhan selalu membela aku, karena aku tahu bahwa Tuhanlah pelindungku dan penyelamatku. Hal yang sama Bapak Ibu mungkin saat ini hadapi. Kau sedang difitnah, kau sedang coba dijatuhkan posisimu, kau sedang dicoba digeser pekerjaanmu oleh orang lain. Mungkin kau sedang dizolimi, mungkin kau sedang coba dipermasalahkan hal-hal yang dicari-cari, kabar-kabar bohong, atau setiap rumor-rumor yang tidak baik yang coba menyerang kau hari ini. Dengar baik, datang sama Tuhan, sertakan Tuhan, panggil Dia, undang Yesus Tuhan di kehidupan kau saat ini, saudara. Apapun masalahmu, kau pasti sanggup menghadapinya bersama dengan Tuhan. Ketika Daud doa malam, ayat 3 katakan, hai orang-orang. Dia berdoa untuk orang-orang itu. Dia perkatakan doanya di hadapan Tuhan. Dia perkataan keluh kesah kepada Tuhan tentang orang-orang ini. Dan Daud melepaskan berkat bagi mereka, saudara. Saatnya hal yang sama bagi hamba Allah. Yuk, lepaskan pengampunan bagi orang-orang yang coba menjatuhkan kau hari ini, yang memfitnahmu, yang memberikan gosip-gosip yang tidak jelas, kabar bohong pada dirimu.